Salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara, para petani yang ada di Afrika, mereka mempunyai cara yang unik untuk menangkap kawanan monyet yang sering sekali merusak tanaman mereka. Cara yang dipergunakan itu dibilang unik karena mereka hanya menggunakan sebuah botol atau toples. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, saudara, botol atau toples ini yang dengan mulut yang kecil, ya, kemudian bodi yang cukup besar. Di dalam botol ini tadi dimasukkan makanan kesukaan monyet, yaitu biji-biji kacang. Setelah dimasukkan biji-biji kacang tersebut, maka toples ini tadi cukup diikat dengan kuat di kayu, ya, atau di pohon-pohon, di mana dapat dicapai oleh monyet tersebut. Ketika monyet ini tadi melihat bahwa di dalam toples ini tadi ada makanan, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka segera mengulurkan tangan mereka untuk meraih sebanyak yang dapat mereka ambil. Nah, saudara, monyet ini ternyata binatang yang rakus. Dia berupaya meraih biji-biji kacang sebanyak yang dapat dia raih. Ketika dia menggenggam biji-biji kacang tersebut, ini membuat tangannya menjadi besar, sehingga ketika dia menarik kembali tangannya, dia kesulitan untuk melewati mulut botol yang kecil ini tadi. Dan ini membuat dia tidak bisa mengeluarkan tangannya, kecuali dia harus melepaskan genggamannya. Tapi menarik, saudara, karena monyet ini dia lebih memilih untuk tetap menggenggam biji-biji kacang tersebut. Sekalipun untuk itu pada akhirnya dia akan dengan mudah ditangkap oleh pemburu atau petani yang memang sudah memasang perangkap tersebut. Ini memang sesuatu yang aneh, bahwa monyet ini lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan biji-biji kacang kesukaan dia. Nah, saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik daripada ilustrasi ini tadi? Pelajaran rohaninya adalah kita harus bijaksana. Jangan sampai melepaskan sesuatu yang berharga demi mendapatkan hal-hal atau barang-barang yang tidak berharga jika dibanding dengan yang kita lepaskan tersebut. Saudara, tahukah saudara, apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Sebenarnya apa sih yang paling berharga, yang perlu kita jaga, dan yang tidak boleh kita serahkan? Saudara, maka kalau kita lihat kebenaran kitab suci, maka dalam diri kita yang paling berharga adalah nyawa kita atau hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, ya. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, hal inilah yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Jadi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi kita, yaitu hidup. Nah, hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Hidup yang berkualitas dan yang bermutu inilah yang disebut sebagai hidup kekal. Jadi, hidup kekal terselenggara bukan nanti sesudah kematian kita. Memang hidup kekal atau kekekalan ini akan bermuara atau berakhir di dua tempat. Kalau bukan surga yang mulia, itu akan berakhir di neraka yang penuh dengan penderitaan. Dua-duanya kekal, surga kekal, neraka kekal. Tapi hidup yang kekal ini, saudara, ini sebenarnya terselenggara ketika kita masih di dunia ini. Saudara, hidup kekal dapat terjadi ketika kita masih hidup di dunia ini. Dan memang hidup kekal harus kita raih selagi kita masih ada di dunia ini. Itulah hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang kekal, artinya supaya kita memiliki hidup yang bermutu, memiliki hidup yang berkualitas,
yaitu hidup yang sesuai dengan standar atau mutu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah arti hidup kekal. Jadi saudara, hidup kekal ini harus kita miliki sejak kita masih hidup di bumi ini. Jadi saudara, hidup yang kekal atau hidup kekal atau kehidupan itu sendiri, itu adalah nyawa kita. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya, yang tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Hidup kekal yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, itu harus kita pelihara. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, hidup kekal ini harus kita pelihara. Keselamatan yang Tuhan telah berikan, keselamatan yang Tuhan telah kerjakan melalui karyanya di kayu salib, kemudian dia juga menganugerahkan Roh Kudus bagi kita. Kita harus responi, kita harus sambut, dan kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya, hidup kekal atau keselamatan yang Tuhan telah berikan harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Harus kita pelihara supaya kita tidak kehilangan hidup yang Tuhan telah berikan, yaitu hidup yang berkualitas tersebut. Karena itu saudara, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan mengganti hidup kekal ini dengan apapun juga. Misalnya saudara, ada seperti yang diperingatkan oleh Tuhan, misalnya dalam Ibrani pasal 12 ya, ayat 16. Di sana dengan tegas firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan menukar keselamatan kita dengan sepiring makanan seperti yang telah dilakukan oleh Esau. Esau menukar hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Artinya apa ini saudara? Artinya jangan menukarkan keselamatan kita dengan apapun juga. Saudara, keselamatan kita yang begitu mahal, yang begitu tak ternilai harganya dibanding dengan apapun juga, maka hal-hal yang lain itu menjadi hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang lain itu menjadi hal-hal seperti sampah yang tidak berguna. Jadi jikalau kita menggantikan hidup kekal atau keselamatan dengan barang-barang fana, betapa bodohnya kita saudara. Tapi memang fakta empiris menunjukkan tidak sedikit orang Kristen, mereka menukar keselamatan mereka. Mereka menukar hidup kekal mereka dengan sesuatu yang bernilai sangat rendah jika dibandingkan dengan hidup kekal tersebut. Mereka menukarkannya misalnya dengan barang-barang materi atau kenikmatan-kenikmatan sesaat atau mungkin pangkat, kedudukan atau apapun juga mereka tukarkan dengan hidup kekal tersebut. Ini adalah tindakan yang bodoh saudara. Tindakan yang sangat bodoh jikalau kita melepaskan keselamatan kita hanya untuk meraih hal-hal yang sepele. Saudara, kekayaan seperti apapun juga, harta yang berlimpah-limpah, kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi seperti apapun juga, jika dibandingkan dengan hidup yang kekal, maka itu menjadi tidak ada artinya. Maka itu menjadi hal-hal yang sepele di mata Tuhan. Saudara, hendaknya kita tetap sadar. Kita terus memelihara hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, berarti kita harus mengetahui apa yang harus kita genggam dan apa yang harus kita lepaskan. Maka saya mengatakan, genggamlah erat hidup yang kekal. Ketika kita menggenggam erat hidup kekal, maka saudara, kita secara otomatis kita akan melepaskan hal dunia yang tidak penting ini. Segera akan kita lepaskan. Ketika kita menggenggam hal-hal duniawi ini yang bersifat sementara, yang tidak bernilai jika dibandingkan dengan hidup kekal. Ketika kita menggenggam dengan erat, maka kita akan lupa menggenggam apa yang seharusnya kita genggam, yaitu hidup kekal, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kiranya saudara, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita melangkah dengan hikmat daripada Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita genggam erat, dan kita tahu apa yang harus kita lepaskan. Kiranya berkat dari Tuhan menyertai kita sekalian.